Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Sastri Bakti Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Hari ini suatu hari yang luar biasa, ketemu dengan perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan baga di DPRD Kota Padang. Kita bincang-bincang, berbagi cerita, berbagi budaya, berbagi ilmu. Sebetulnya banyak yang bisa kita ambil. Saya perkenalkan Ibu Eli Trisyanti, Ketua DPRD perempuan pertama ya di Padang. Di Padang. Kemudian sekarang Ketua Komisi 1. Waduh, gawat mah. Komisi pemerintahan mah. Pengawasan ada di situ. Kemudian akuntan, nah itu yang paling penting, akuntan sama saya akuntan juga nih. Kemudian yang kedua, di samping kiri saya perempuan cantik jelita ini, Pragawati nih ya. Pernah jadi Pragawati waktu konser saya kalau nggak salah. Ibu Yu Hilda, anggota DPRD di Komisi 4 ya. Kita bincang-bincang tentang tugas sehari-hari dan bagaimana sih perempuan ini bermain di antara para lelaki-lelaki yang hebat ya? Yang banyak di situ dan perempuannya tidak banyak, tetapi tetap memberikan warna. Saya melihat kemarin saya menjadi narasumber BIMTEK di DPRD, yang bicara itu perempuan-perempuan yang kita dengarkan. Baik, silakan Bu Yuhilda. Ya. Selamat sore. Selamat bertemu dengan saya Yuhilda Darwis dari Partai P3 Kota Padang, anggota DPRD Kota Padang. Ya. Yang ingin disampaikan di sini dalam berbicara dan bincang-bincang dengan seorang budayawati Sumatera Barat, Ibu Sastri. Ya. Kita mau mengambil nih, mau belajar. Bagaimana caranya Ibu mempunyai semangat mengembangkan budaya atau pariwisata di Sumatera Barat khususnya. Anggota DPRD kan kalau biarnya ini depannya mengici awak kalau tanya lah awak. Saya dua anggota DPRD kalau ditanya lah awak. Apa dasarnya, apa latar belakangnya Ibu sampai terkenal dengan talenta sumbernya? Terkenal enggak. Sebetulnya ini aja sih passionnya di bidang itu. Saya kan akuntan tetapi saya cinta dengan seni budaya. Nah sekarang jadi, saya ingin tanya. Lengkap lah. Akuntan juga, pencinta penggiat seni budaya. Nah, saya ingin tahu tugasnya Bu Yuhilda di DPRD itu apa tuh? Kita sekarang kan lagi di Komisi 4, yaitu Komisi bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Jadi itu yang banyak dinas yang langsung penting itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Kesra ya. Nah, di sana kita selalu bertujuan untuk meningkatkan bagaimana kesejahteraan warga atau masyarakat Kota Padang pada umumnya. Ya. Bagaimana memainkan pariwisata dengan artinya kalau meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan pertumbuhan ekonomi itu. Bagaimana mengaitkan pariwisata itu dengan kesejahteraan itu? Nah, kita coba membuka titik-titik destinasi baru, yaitu di mana warga atau masyarakat dikelompokkan menjadi Pokdarwis, kelompok sadar wisata namanya itu. Keren. Nah, Darwis, kelompok sadar wisata itu kita ikutkan pelatihan. Di situ kita mainkan penganggaran kita fungsi DPRD di sini. Kita anggarkan untuk mereka mendapatkan pelatihan mengenai pariwisata. Karena pariwisata itu selain tempat, kita yang penting juga SDM-nya ya Bu ya. Karena SDM dari warga kita kita akui tidak sama dengan di Bali. Sadar wisata itu murah senyum, berperilaku baik. Kalau menjual tidak beli mahal-mahal, ya kan? Harus harganya murah, dan konsisten harganya. Jangan ketika Bu Eli jadi rancak mah. Nah, dimahalkan. 50.000 sate kok. Ketika 10.000 lah jualnya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu menarik, artinya ada kesadaran, mendorong kesadaran masyarakat. Karena itu banyak loh. Karena kesehatan berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, kehidupan sosial,
Karena coba kita pergi ke pinggir laut, kalau tidak ada kesadaran wisata bahwa wisata akan datang banyak sekali ke situ, maka pantai itu bisa kotor kan? Ya, kotor. Tapi kalau ada kesadaran, dari ada masyarakat itu untuk menjaga itu. Ya, dan masyarakat banyak datang ke situ, pergi makan ke situ, tempat bersih dengan sendirinya pertumbuhan juga. Okay. Ibu akuntan kok akuntannya. Lagi nih. Bagaimana kaitannya kebudayaan itu dengan pariwisata, seni budaya itu dengan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan lah sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya grogi juga nih jawab dengan senior saya ini. Senior saya yang tanya saya mau jawab apa nih, tapi baiklah. Pertama tadi mungkin saya koreksi sedikit Ibu Yuhilda, bukan saja budayawati Sumatera Barat tetapi budayawati nasional. Ya. Jadi kami memang Kota Padang saat ini kita tahu bahwa visi wali kota salah satunya adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pariwisata. Iya. Visi selengkapnya adalah menjadikan Kota Padang sebagai kota pariwisata, perdagangan dan pendidikan. Iya. Nah, di sini kita ambil pariwisatanya, di mana tentu pariwisata itu tidak hanya sekedar yang ada saja. Kita harus bisa menciptakan destinasi-destinasi baru dan mengalihkan paradigma yang ada saat ini, stigma di masyarakat bahwa Padang ini hanya perlintasan. Coba kalau saudara kita dari Jakarta, mereka mau kemana? Mereka mau ke Mande. Ya. Dari bandara langsung ke Mande. Jadi hanya transit saja. Nah, terus dari bandara mereka ke Bukit Tinggi. Mereka sebutnya Padang tapi tidak tinggal di Padang. Nah, bagaimana paradigma ini kita rubah sedemikian rupa dengan upaya seluruh stakeholder yang ada di Kota Padang sehingga Padang menjadi destinasi. Ya. Tidak jadi menjadi hanya perlintasan. Nah, itu dari insya Allah, alhamdulillah dari periode pertama saya diberi amanah oleh masyarakat, kita selalu dorong itu, tetapi tentu butuh proses. Ya. Nah, kaitannya dengan peningkatan perekonomian tentu jelas ketat sekali, karena apa? Dengan destinasi baru, kemudian dia menjadi destinasi tidak menjadi perlintasan, tentu pertama tingkat hunian hotel tentu meningkat, kemudian kuliner pasti maju pesat. Nah, kemudian di Padang ini makanan hanya ada dua. Makanan enak dan enak sekali. Betul. Ya. Enak dan enak sekali. Ya, jadi bagaimana kita meningkatkan itu? Kalau kita sudah menciptakan suasana baru untuk pariwisata Kota Padang yang bisa mendorong kondisi pariwisata Kota Padang, tentu dengan sendirinya akan menghasilkan PAD untuk Kota Padang. Jadi tiap pembahasan dengan DPRD mengatakan Padang tidak punya uang. Saya bilang Padang banyak uangnya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau misalnya sadar wisata itu apakah dalam konteks kesadaran masyarakat bahwa pariwisata memang menjadi sumber perekonomian, sumber kesejahteraan masyarakat sekitar, ataukah memang dengan hanya membuat objek wisata saja atau mempromosikannya? Itu ya, itu progresnya lebih. Itu sejalan. Jadi progresnya setelah kita ciptakan destinasi, tentu kita bina semua yang terkait dengan itu, termasuk masyarakat pelaku sendiri. Objek wisata yang baru dari kita di lokasi kita masing-masing ada. Kita membuka destinasi. Kita membuka. Itulah kita dengan membentuk di masing-masing kecamatan berarti ada. Seperti di tempat saya di Lubuk Galung kita ada titik. Nah, kita bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, tentu ini butuh dukungan dari pemerintah. Bisa jadi pilot project. Ya, tentu. Nah, tapi ini tidak bisa, masyarakat tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah. Itu Bu Eli, kecamatan Lubuk Galung, Lubuk Kilangan, Bungus, Lukabung, Dapil 3. Oh ya, itu daerah wisata banget. Bungus itu sangat perlu sekali sentuhan-sentuhannya. Ya, nah, jadi tentu di sini yang kita harapkan adalah dukungan kuat dan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjalankan apa yang menjadi visi wali kota tersebut. Jadi kalau memang visi wali kota adalah pariwisata, pendidikan dan apa tadi? Perdagangan. Itu perasaan visinya saya yang bikin tuh 10 tahun itu. Itu juga. Rasanya yang kedua masih ada masuk satu kalau nggak salah perbaikannya dengan religi. Iya, religi. Nah, kalau memang seperti itu, sebetulnya Bapeda ketika melakukan perancangan tentang pariwisata, maka semua sektor, semua aspek mesti arahnya ke situ. Ya, tapi dikaji, semuanya mengkaji. Bukan dikaji, semuanya memang mengalokasikan anggarannya arahnya ke pariwisata. Mayoritas. Ya, mesti seperti itu. Karena kan dulu ada yang berpikir ke kesehatan, dinas kesehatan ngapain? Pak dinas kesehatan ini berpikir soal pariwisata. Sebetulnya penting karena apa? Berkaitan semuanya dinas. Promosi kuliner misalnya. Kuliner ini sudah dicek banget oleh dinas kesehatan bahwa
halal, bersih. bersih gitu kan, dan cara memasaknya juga benar gitu, kira-kira seperti itu. Mohon maaf, apalagi kita sudah punya perda, perda keamanan pangan. Oh ya. Kota Padang sudah punya, kebetulan waktu itu saya yang ketua pansusnya. Ya. Perda keamanan pangan di situ adalah mengatur mulai dari bahan baku, pengolahan sampai penyajian. Oh ya, jadi mesti harus ada pengawasan juga untuk itu sektor Ya. yang terkait. Iya. Kemudian Jadi intinya Bu ini Yuli, Bu Yulhida. semua dinas yang ada di Kota Padang ini sebenarnya berkaitan Keroyokan. dengan pariwisata. Ya, harus keroyokan. Dinas PU harus fokus juga dengan pariwisata. Dinas pertanian juga, dinas pendidikan, Ya, betul. semua akan berkaitan dengan pariwisata. Oke, sekarang apa yang diperjuangkan mungkin lewat Pokir ya untuk bukti bahwa mendukung pariwisata, mendukung kebudayaan, mendukung ini semua, apa tuh bukti? Oh, kita mengalokasikan dana Pokir kita ke tempat destinasi yang ada di kecamatan kita. Contohnya ini beberapa tahun kemarin saya mengalokasikan dana di Lubuk Lukum, Lubuk Minturum, satu destinasi. Nah, kita juga akan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur, bagaimana destinasi wisata itu maju gitu, bersolek Dan itu lah. Terukur. boleh kita datang ke Lubuk Lukum namanya, Lubuk Minturun. Oh, Lubuk Lukum di Lubuk Minturun. Lubuk Jadi warga-warga Lukum. di sana sudah dibintek, diadakan pelatihan. Sudah ya? Sudah, kita adakan pelatihan dan Nah, mereka itu cuma sebetulnya betul- Lubuk Binturun, Lubuk Kilangan, Bungus, Teluk Kabung itu sebetulnya sebetulnya itu objek wisata yang bagus. Iya, loh. seperti Bu Kalau Anita kita yang duduk di satu. lampu itu, Bagus wah, itu. Jadi Keren bisa saya tambahkan sedikit di sini bahwa kalau kami dari kacamata kita melihat selama ini itu pembangunan pariwisata terkonsentrasi pada satu kecamatan saja, yaitu Padang Barat. Sementara kita punya ke selatan itu Ya. Bungus, kita punya ke utara itu punya Pau, itu dengan hutan-hutan yang bagusnya. Ya. Kita juga punya ke timur. Ya. Tidak hanya Padang Barat. Jadi kami menghimbau kepada Pemerataan pemerintah, pembangunan, ya. tentunya kita harapkan pemerataan pembangunan melalui Komisi 4. Saya selalu diskusi dengan teman saya ini, walaupun beda komisi, beda Walaupun beda bendera, partai, tapi kami satu hati. tapi tetap satu hati ya. Selalu sharing, Selalu. Jadi tidak Solid. tidak jegal menjegal ya. Oh, tidak. Nah, itu selalu kita pesankan bahwa Oke. itu harus dibagi pemerataan itu pembangunan. Oke, baiklah. Kita akan menunggu hasil kerja anggota DPRD yang bangga ini. Ada Lukum, Lubuk Lukum. Lubuk Lukum Hmm. di Lubuk Binturun. Makanan enak juga di sini. Ih, Kemudian apa lagi? duriannya Kalau sate ini terkenal Lukum tuh. ya. Di Pengambiran. Ini menjadi objek wisata yang baru, Lukum. Kemudian Pengambiran. Pengambiran apa itu namanya? Nama destinasinya yang terbaru itu tempatnya Apa namanya? Padayo ya. Padayo. Padayo, keren. Padayo dan Lukum Lubuk itu Lukum. menjadi Lubuk Lukum menjadi objek wisata yang baru. Terakhir ada nggak yang mau disampaikan pesan Bu ini untuk kita Pertanyaan semua? saya belum dijawab nih. Apa tuh? Bu Sas. Bagaimana supaya itu sumber talenta itu ya untuk udah mendunia. Oh, ya. Bagaimana supaya sumber talenta itu bisa mengakar rumput di kelurahan dan kecamatan. Nah, itu nanti kita PR kita. Oke, itu, supaya boleh. kita mengadakannya. Sumber talenta itu memang dia orang katakan mendunia, sebetulnya biasa-biasa saja. Hanya akses kita bangun akses dengan kedutaan besar di situ, di Spanyol, di Australia, di Aljazair, Afrika, dan segala macam di situ banyak. Kita bangun akses dan kemudian mereka kita seleksi supaya bisa dilatih untuk berangkat gitu. Nanti kita sumber talenta sekarang sangat terbuka karena besok tanggal 6 ada konser internasional melibatkan Malaysia, Virtual, Brunei, virtual konser, Zimbabwe dan Australia dan ya itu. Jadi gampang saja nanti kita bisa kerjasama. Yang penting pokok pikirannya DPRD terutama dua perempuan hebat ini memang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan bermanfaat bagi rakyatnya. Jadi apapun yang kita lakukan jangan kini Ini Palalu, ada besok kini Palalu.
kini corona mah nggak perlu budaya, kok nggak perlu nyanyi-nyanyi, tari-tari. Salah, sebetulnya tari-tari nyanyi tetap menjadi bagian dari kita untuk menjaga imunitas, hati tetap bahagia, kan gitu. Ada yang terakhir closing statement dari Ketua Komisi 1. Jadi Komisi 1 itu bangga, mah. Saya pernah jadi kepala Basda, mitra kerja saya Komisi 1. Ya tentu kita menghimbau pertama kepada pemerintah. Ya, visi wali kota itu di breakdown dalam bentuk program unggulannya. Nah, tolong arahkan kegiatan-kegiatan anggaran kita kepada yang menjadi program, karena visi itu adalah janji kepada masyarakat. Dan pasti saya yakin dan sudah dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, pasti sudah ada di situ. Dan pasti wali kota dan wakil wali kota yang menyampaikan visi tersebut tahu betul dengan permasalahan yang ada sehingga visinya itu lahir dan di breakdown dalam bentuk program. Satu, kepada masyarakat dihimbau bahwa mari kita kembangkan pariwisata. Kalau ada pemerintah membantu, mari dukung sama-sama. Ya, sehingga memang betul-betul berdaya guna dan berhasil guna. Masuk dengan Pokdarwis dan masyarakat pelaku sendiri juga jaga kearifan lokal kita, berbahasa yang baik, santun, dan yang paling penting adalah jujur. Mungkin itu. Jujurlah padaku. Bu, ini ada closing statement terakhir? Enggak, cukup. Baik, terima kasih Bu Yuhilda, Bu Eli yang sudah berkenan berbincang-bincang bersama Sastri Bakri. Banyak sekali yang kita dengarkan ya, dan kita tunggu dan kita lihat bersama-sama Lubuk Lukum di Lubuk Minturut. Itu objek alam, objek wisata alam sungai, dan kemudian di Pegambiran itu objek wisata alam juga. View. View. Ya, jadi dataran tinggi. Kita bisa lihat. Jadi dari situ bisa lihat ke di sini ke Masjid Raya ini kelihatan. Oh ya, hebat ya. Jadi ternyata potensi alam kita untuk dikembangkan menjadi objek wisata luar biasa. Jadi tidak hanya kuliner, tidak hanya kekhasan Minangkabau adatnya, tetapi juga alamnya luar biasa. Tidak semua provinsi ataupun daerah yang memiliki ada alam, ada laut, ada sungai, ada gunung. Padang memiliki itu semuanya. Memiliki itu semua. Terima kasih. Kita pertaruhkan harapan masyarakat kepada Insyaallah. Bukan pertaruhkan. Kita titipkan harapan masyarakat kepada dua anggota DPRD. Pasti lainnya dipilih tari ya, rupanya menyerap aspirasi rakyat. Insyaallah. Terima kasih Bu Yuhilda, terima kasih Bu Eli. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.